Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia pembawa rahmat yang memang diutus sebagai rahmah bagi alam semesta. Karena itu ajaran-ajaran beliau adalah rahmat, bahkan rahmat tak tertandingi. Di antaranya tentang bagaimana beliau mengajarkan keikhlasan. Dari awal dakwah beliau sampai wafatnya beliau penuh dengan pengajaran tentang keikhlasan, hakikat keikhlasan, penjabaran keikhlasan, perjuangan mewujudkan keikhlasan. Keikhlasan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tegak kecuali hanya dengan terserahkannya seluruh penghambaan yang didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap hanya kepadanya dan takut hanya kepadanya, dan terselamatkannya penghambaan kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu terwujud ketika hati hanya tergantung, mengharap, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi terikat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat hebat dalam merusak keikhlasan adalah sikap berlebihan terhadap manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikap berlebihan terhadap para malaikat, terhadap nabi dan rasul, ini adalah perusak keikhlasan yang paling hebat.
sejak diturunkannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai diutusnya Nabi Nuh, turun Nabi Adam, manusia berkembang seluruhnya di atas tauhid, sampai pada generasi Wadda, Suwa'a, Yaghud, Ya'uq dan Nasr. Ini ulama besar, panutan agama, manusia mulia yang memimpin umat. Pada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, saat mereka ini meninggal, maka kecintaan masyarakat terganggu. Sangat wajar, sangat wajar umat mencintai ulamanya, murid mencintai gurunya. Sangat wajar mereka mencintai para ulama. Hanya saat cinta itu lewat batas, saat cinta itu tidak terkontrol lagi di atas ilmu, maka di sana syaitan akan memanfaatkannya dengan secepat-cepatnya, menangkap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menghancurkan tatanan keislaman, keikhlasan dan tauhid itu. Ketika meninggalnya mereka, bersedih mereka. Syaitan tangkap betul hal ini. Kesedihan mereka dipupuk oleh syaitan, diperhebat oleh syaitan untuk memasukkan sebuah bid'ah supaya kalian tidak bersedih dan supaya kalian senantiasa mengingat mereka. Maka buatkan gambarnya, buatkan patungnya, buatkan sesuatu yang dengannya kalian bisa mengingatnya. Saat kalian ingat dia, ingat mereka, semangat lagi beramal seperti amalannya mereka. Mereka pun taati syaitan. Padahal sebelumnya tidak pernah ada patung, gambar, hal yang semacam ini. Dibuat dan ditempatkan di mana mereka biasa berada. Mungkin di mana mereka mengajar, ditempatkan di situ. Terbukti, kesedihan mereka agak terobati. Oh iya, ingat lagi. Oh iya. Tapi target syaitan bukan di sini, di generasi selanjutnya. Wafat yang membuat patung, gambar, muncul generasi selanjutnya yang hanya tahu bahwa pendahulunya adalah manusia-manusia mulia, sebab belum pernah ada kesyirikan. Agama hanya satu, belum ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sebab dibuatnya patung ini telah dilupakan. Syaitan tanamkan bahwa punya keistimewaan khusus saat mengambil tempat-tempat mereka ini untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih meminta kepada Allah, hanya sudah bertawassul melalui tempat mereka. Ini bid'ahnya lebih dalam lagi sudah. Terus ketika ilmu terlupakan, syaitan masukkan lagi bahwa ini semua ada, tidak lain dimaksudkan oleh para pendahulu kalian supaya mereka dijadikan sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkanlah ibadah kepadanya, doa, sembelihan, apa yang dengannya mereka anggap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu, disembahlah, hancurlah keikhlasan.
hancurlah tauhid, rusaklah agama, dan sudah menjadi sunnatullah. Ketika sudah terjadi kehancuran seperti ini, diutus pembawa keselamatan, diutus Nabi dan Rasul, diutuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan dakwah Nabi Nuh, dakwah yang teramat berat, sampai beliau berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Perjuangan menegakkan keikhlasan kembali. Lihat. Ini berat. Di zamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang-orang musyrikin sulit diarahkan sebab kekuatan orang yang dianggap dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lata, siapa Lata? Orang yang dermawan, baik, sering membagikan adonan yang dia latah, yang dia buat, yang dia adon, roti yang dia adon untuk orang-orang haji. Orang Arab haji, ya, dapat kedermawanannya Lat ini. Senang dia. Begitu Lat meninggal, sudah kuburannya atau tempat dia sering berada dijadikan, didatangi sampai disembah Lata itu. Makanya mereka mengatakan, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya mereka cari yang dekat dengan Allah supaya bisa. Itulah kesyirikan. Hancur keikhlasan sudah. Sebab tidak murni lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jaga sikap kita terhadap para ulama, orang-orang soleh, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling hebat menjaga pintu kesyirikan di jalur ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau melaknat beberapa kali, sampai beberapa hari sebelum wafat beliau, bahkan beberapa saat sebelum wafat beliau, beliau laknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara sebab mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kenapa Nabi jelaskan laknat ini? Kemudian Nabi larang jangan kalian melakukan hal itu. Sarana kepada kesyirikan, sarana kepada hancurnya keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang paling hebat dalam mengajak ke situ adalah orang-orang soleh. Nabi laknat jangan bangun dan jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya jangan banguni kuburan itu menjadi masjid. Jangan masukkan kuburan ke dalam masjid. Jangan datangi kuburan dan beribadah kepadanya. Sebab beribadah kepadanya berarti menjadikannya sebagai masjid. Masjid artinya tempat sujud, tempat beribadah. Allah melaknat mereka-mereka yang mengambil kuburan para nabi sebagai masjid. Nabi alaihi salatu wassalam melaknatnya bahkan beberapa saat sebelum meninggalnya. Hampir di situ tidak. Nabi langsung contohkan pada dirinya, la taj'al qabri 'idan. Jangan sekali-sekali kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Bukan sekedar dijadikan masjid. Nabi bahkan haramkan menjadikan kuburannya sebagai id. Id sesuatu yang didatangi berulang. Ada waktunya.
Nabi haramkan. Id artinya berulang. Idul Fitri sebab berulang tiap tahun. Id Jumat sebab berulang tiap Jumat. Berulang dengan suasana tertentu. Ada ibadah, ada ini, diperingati. Orang berbahagia, berulang itu. Nabi haramkan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id. Kemudian Nabi memberi jalan keluar. Sebab pendorong orang datang ke kuburan Nabi mau berselawat. Kata Nabi, sallu alayya aina ma kuntum. Salawat kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Tablughuni, sampai kepadaku. Tidak lebih afdal salawatnya kita di sini dengan salawatnya orang yang langsung di depan kuburannya Nabi. Tidak ada yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah siapa yang paling ikhlas dalam meminta kepada Allah dan siapa yang paling cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi tutup itu. Bahkan Nabi tegaskan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi wanti-wanti, jangan sekali-sekali kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ilmu ini, saking hebatnya Nabi menjaganya, Nabi wariskan kepada turunan-turunannya. Zainul Abidin Hasan ibnu Ali, Ali ibnu Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Zainul Abidin, tabi'in yang terbaik, cucunya Ali, cicitnya Nabi. Ini zamannya dia. Cucunya Ali, cicitnya Nabi. Menjumpai di suatu malam satu orang berdoa dengan memasukkan kepalanya di furja. Waktu itu ada lubang, bisa orang lihat masuk ke kuburan Nabi. Di situ dia berdoa. Zamannya beliau tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kubur, sudah hancur dari zaman Nabi seterusnya. Yang dia lakukan berdoa kepada Allah. Tapi di situ Ali panggil dia, panggil makan malam. Katanya saya sudah makan malam. Terus tanya, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Berdoa atau sema'ana dengan itu. Maka kata beliau, kamu mau tahu ilmu hadis bapakku sampaikan ke saya. Bapakku dari bapaknya, dari kakekku, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat, ini silsilah ahlul bait ini. Terjaga betul itu ilmu. Apa kata beliau? Nabi bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id. Ini beliau lihat ini nih. Ini Id ini. Jangan. Bersalawatlah kepadaku, kata Nabi dimanapun kalian berada. Terjaga ilmu ini. Tapi coba lihat, justru ilmu ini siapa yang menghancurkannya? Orang-orang yang mengaku turunan Nabi. Secara jelas mereka turunan Nabi atau sekedar mengaku. Ini banyak menghancurkan ini. Mendatangi kuburan Nabi, bahkan kuburan yang bukan Nabi sudah. Lihat orang-orang Syiah di Iran. Oh, penyembahan terhadap kubur paling mengerikan di sana. Lebih mengerikan daripada penyembahan patung-patung Buddha dan semisalnya. Lebih mengerikan. Sampai mereka membuat haji ke kuburan Hasan Hussein. Dibuatkan haji. Mau menyaingi Ka'bah. Dibuatkan juga manasiknya, aturannya. Dalam rangka membesarkan kuburan. Kalau syariat Islam dalam rangka membesarkan rumah Allah, Ka'bah, Masjidil Haram. Kalau ini dalam rangka membesarkan kuburan.
Semuanya atas nama cinta. Atas nama cinta kepada Nabi atau turunan-turunannya. Ini cinta yang lewat batas. Di sini kesyirikan. Lihat kesyirikan yang banyak terjadi di Indonesia. Kesyirikan yang paling sulit. Yang berhubungan dengan ini. Kalau kesyirikan datang ke pohon, meminta ke pohon, banyak orang musyrik juga bilang bodoh-bodohnya itu. Banyak orang musyrik juga bilang bodoh sekali itu. Masa datangi pohon? Masa datangi bebatuan? Orang musyrik juga bilang seperti itu. Bahkan orang Cina, beberapa orang Cina itu lihat ada orang-orang yang datang ke pohon, masa pohon didatang-datangi? Iya, walaupun dia datang kepada patung yang goblok, membesarkan patung-patung yang kadang seram mukanya. Tapi kalau syirik yang berhubungan dengan orang soleh, pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren yang pimpin ke kuburan. Dan itu ajaran pokok, kadang di beberapa pondok pesantren mendatangi kuburan, mengharapkan berkahnya. Atau wisata religius, mendatangi kuburan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan. Kalau Sulawesi datang ke kuburan Datuk Ditiro, Bulukumba, kuburan Imam Lapeo, Polmas, kuburan Syekh Yusuf di Ko'bang, itu bukan kuburan. Saya baca sejarahnya, di zaman penjajahan Belanda, Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Di situ dikubur. Pemerintah Belanda mengizinkan membawa keranda mayatnya masuk ke Indonesia. Diizinkan. Keranda mayat ini pun dipertengkarkan antara Makassar dengan Kesultanan Banten. Makanya Banten juga buat di sana, ada juga kuburannya Syekh Yusuf di sana. Tapi Makassar yang menang, kerandanya dibawa ke Makassar. Itu yang jadi, dibuatkan besar. Coba lihat jamaah. Kesyirikan ini karena apa? Orang soleh atau dianggap soleh, orang-orang yang dekat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama, apalagi Nabi dan Rasul. Di sini kesyirikan. Ini syirik-syirik besar yang menghancurkan agama. Satu saja jenis ibadah ke kubur, jenis ibadah doa, maka hancur keikhlasan, hancur keislaman dari awal sampai akhirnya. Sebab syiriknya syirik akbar. Ini penghancur keikhlasan. Tapi penghancur keikhlasan bukan hanya ini. Penghancur keikhlasan bukan hanya ini. Ada banyak. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam betul-betul menutup pintu ini sehubungan dengan orang soleh. Lihat bagaimana Nabi menutup pintu ini. Nabi mengharamkan pujian terhadap dirinya. Di masa hidupnya Nabi, datang kabilah-kabilah Arab. Oh, yang datang, engkau adalah sayyidnya kami, anak sayyidnya kami, yang terbaiknya kami, yang terafdalnya kami. Kalimat-kalimat yang kalau kita dengar, bagus. Memang Nabi seperti itu. Tapi apa jawaban Nabi? Qulu biqaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Ucapkan ucapan kalian, tapi jangan sekali-sekali syaitan jerumuskan kalian. Kata Nabi,
saya abdun hamba wa rasul. Saya hamba Allah, Rasulullah. Nabi juga mengatakan, jangan kalian la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji saya sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Jangan kalian memuji seperti itu. Terus kalau memuji Nabi gimana? Kata Nabi bilang, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dan Masya Allah, itu yang kita ucapkan dalam syahadat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, hamba Allah wa Rasuluh. Nabi tutup betul pintu ini. Bahkan apa? Nabi haramkan pujian secara mutlak. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahtu ala wujuhihimut turab. Kalau kamu melihat orang-orang yang suka memuji-muji, maka ambil tanah, lemparkan ke mukanya. Sebab pujian itu menghancurkan yang memuji dan yang dipuji. Kalau orang tidak di atas tauhid, maka pujian itu menghancurkan yang memuji dan yang dipuji. Yang dipuji dihancurkan dengan apa? Dipuji, disanjung, akhirnya riya. Riya yang lebih hebat. Ingat, riya itu syirik kecil, tapi kalau menyeluruh, dia menjadi besar. Bisa mengeluarkan dari agama. Seperti riyanya orang munafik. Itu riya ghalidha. Syiriknya syirik akbar. Kalau yang memuji, apa masalahnya? Dia akan lewat batas, guluh, terjatuh. Sehingga akhirnya memuji lewat batas. Sudah terjatuh. Sampai akhirnya berdoa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun mendidik Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di atas ilmu ini. Supaya Nabi tahu bahwa kamu Nabi, kamu Rasul, ada kadarmu. Lihat di antara pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabinya dalam rangka menanamkan kemurnian tauhid ini. Coba lihat. Dalam peristiwa Perang Uhud, apa yang terjadi jamaah? Menang awalnya, tapi akhirnya pasukan pemanah tinggalkan tempat. Nah, ini nih, Khalid ibn Walid melihat kekosongan ini, dia memanfaatkan. Kaum muslimin akhirnya berada di bawah. Sudah. Beberapa sahabat wafat. Pahlawan perang Uhud itu sangat luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam juga helm besinya tertembus tombak musuh. Hancur mulut gigi beliau. Dalam keadaan seperti ini Nabi mengatakan, lihat Nabi bilang, kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin kaum bisa selamat sementara mereka telah menyakiti nabinya. Ternyata kalimat ini disambut dengan turunnya ayat laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun juga urusanmu di sini ya Muhammad. Allah mau beri hidayah atau tidak bukan urusanmu. Kalau Nabi sudah bilang tidak mungkin selamat kaum yang seperti ini. Ini berhubungan juga dengan kunut nazilahnya Nabi. Dalam peristiwa ini Nabi kunut nazilah. Kunut di salat subuh, salat yang masyhudah yang dipersaksikan oleh dua kelompok malaikat. Nabi yang imam, Nabi yang berdoa,
Allahumma an fulan wa fulan. Ya Allah, laknat si anu, laknat si anu, laknat si anu. Pemimpin kekafiran ini. Yang bukan sekedar memerangi, tetapi betul-betul membuktikan telah membunuh dan ingin membunuh Nabi. Dia sudah buktikan. Ini pemimpin-pemimpin yang disebut. Ya Allah, laknat si anu, laknat si anu, laknat si anu. Siapa yang aminkan? Manusia termulia semenjak adanya manusia. Para sahabat yang mengaminkannya. Tapi apa? Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada urusanmu sedikit pun juga di sini. Itu ilmu besar bahwa Nabi Muhammad juga hamba. Itu ilmu tauhid di sini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan bab khusus bab ini tentang ini. Ini masuk dalam bab burhan tauhid yang terhebat. Sebab kesyirikan yang paling hebat sehubungan dengan orang soleh. Sekarang lihat orang soleh yang paling hebat di sisi Allah ditegur langsung oleh Tuhannya. Tidak ada sedikit pun juga urusanmu di sini. Selamat tidaknya, terlaknat tidaknya, bukan urusanmu. Sebab semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tanganmu. Itu ilmu besar supaya kita bisa tempatkan siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Cintai sebagai Nabi dan Rasul, jangan lewatkan. Kalau orang mencintai Nabi dan Rasul tidak dengan ilmu, ini yang dimanfaatkan syaitan sehingga terjadi kesyirikan, hancur keikhlasan. Cinta, karena cinta yang salah ini juga. Iya. Kalau itu tadi cinta benar, tapi dilewatkan batas. Cinta yang lain, cinta yang salah. Mencintai yang Allah benci. Kalau ini mencintai yang Allah benci, itu juga penghancur syirik, penghancur ikhlas. Mencintai yang Allah benci atau membenci yang Allah cintai, itu penghancur keikhlasan. Disesuaikan dengan kadar kecintaannya, terhadap apa yang Allah benci atau kadar kebenciannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Di sini masuk pembahasan riya. Beramal menginginkan pujian manusia. Menginginkan pujian manusia karena kita suka. Kita suka dipuji. Itu suka yang salah. Cinta yang salah itu. Sebab manusia siapapun juga, pujiannya tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Tidak bisa mendatangkan pahala. Tidak bisa menyelamatkan kita. Siapa yang memuji? Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu harapkan pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harapkan pujiannya siapapun juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu riya karena apa? Cinta yang salah. Termasuk penghancur keikhlasan. Juga kesalahan dalam cinta. Beramal menginginkan dunia. Man kana yuridu dunya, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dengan amalan-amalannya. Ini amalan sudah ini. Amalan-amalan soleh ini. Tapi dia inginkan dunia. Wazinatah dan perhiasan dunia. Maka apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami beri secara penuh amalan-amalan mereka di dunia. Ini ayatnya. Hanya ayat ini dibatasi oleh ayat yang lainnya. Dibatasi dengan kalimat siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak semuanya juga dapat. Itu pun kalau dapat, lihat lanjutannya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar
mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Sebab dunia dia inginkan dengan amalannya, maka di akhirat dia tidak dapat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus seluruh amalannya, gugur. Terus wa batilun ma kanu ya'malun, berubah menjadi kebatilan amalannya, sebab kekal dalam neraka. Ini cinta, iya, cinta menyukai sesuatu yang salah. Karena itu di antara kedahsyatan keikhlasan itu ada pada kesempurnaan cinta. Coba cermati hadis ini. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Khamilah, Khamisah. Ta'isa artinya terjatuh kepala yang duluan. Iya. Jatuh apa namanya? Jatuh kalau orang Makassar bilang amat tungkat tinting. Jatuh itu asal maknanya. Tapi Nabi gunakan Ta'isah Abdud Dinar, hamba dinar. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak, khamisah, khamilah jenis-jenis kain, permadani kain yang memberi daya tarik dalam keduniaan. Kalau orang masuk rumah kemudian permadaninya tenggelam telapak kaki kita, woi luar biasa, woi rumahnya si anu, woi langsung naik pamornya walaupun banyak utangnya. So ini mengangkat ini nih. Kata Nabi Ta'isah, maknanya celaka. Lihat Nabi doakan celaka. Hamba ini, hamba ini, hamba ini. Sampai situ doanya Nabi? Tidak. Nabi lanjutkan lagi doanya. Ta'isah wantukisah. Didoakan lagi. Ta'isah wantukisah. Wantukisah. Terjatuh. Ta'isah terjatuh kepalanya. Wantukisah. Lanjut jatuhnya. Terbanting. Pundaknya pun terhantam. Jadi belakang juga terhantam. Jadi bukan jatuh satu kali. Tidak. Kuat lagi. Jadi celaka. Sampai situ tidak. Wa idza syika falan tukisha. Nah ditambah lagi doanya. Tapi lafaz yang berbeda lagi. Terkena duri. Durinya tidak bisa lepas. Terbanting. Jatuh. Malah terbanting lagi. Saat itu kena duri. Duri tidak bisa dilepas. Biasanya Nabi doakan satu kali. Sudah mengerikan. Apalagi kalau Nabi doakan berulang-ulang. Dan ini Nabi doakan berulang-ulang dengan lafaz yang berbeda-beda. Ini sangat mengerikan ini celakanya. Siapa? Hamba dinar. Kenapa jadi hamba padahal dia yang punya? Dia yang punya barang-barang ini. Kenapa jadi hamba? Lihat, di sini penghambaan. Berarti ada penghambaan kepada dinar. Kenapa bisa jadi penghambaan kepada dinar? Lihat. Nabi mengatakan, menjelaskan sifatnya. In u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yarda. Jika diberi, dia ridho. Jika tidak, dia marah. Bisa selamat dari sini? Ini syirik. Sebab ada penghambaan kepada selain Allah. Dan ini ilmu jamaah. Tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Setiap saat kita diperhadapkan dengan ilmu ini. Jangan sampai ridha benci kita karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai demo. Karena menuntut tidak dapat ini. Nabi mengatakan ya hamba, berarti apa? Syirik. Hancur keikhlasannya. Ini keikhlasan. Kesempurnaan keikhlasan itu tergambarkan jelas dalam hadis
hadits kenikmatan iman. Salatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3. Siapa yang 3 ini ada padanya, maka dia akan rasakan halawatal iman, manisnya iman. Dia akan rasakan manisnya iman. Dia akan rasakan itu, pasti dia rasakan. Kalau 3 ini ada. 1, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang siapapun, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da id anqadahu Allah min kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dimasukkan ke dalam api. Kalau benci kepada kekafiran sampai seperti ini, maka dia telah mendapatkan syarat yang ketiga. Kalau menyatu dengan syarat yang kedua, tidak ada orang yang dia cintai kecuali hanya karena Allah, maka dia dapatkan syarat yang kedua. Kalau didasari dengan syarat yang pertama, Allah yang paling dia cintai dan Rasulnya yang paling dia cintai, maka di sana dia akan merasakan manisnya iman. 3 ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, 3 ini, yang pertama itu pokok. Yang selanjutnya, cabang, tuntutan, keharusannya. Jadi pokoknya adalah cinta murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta murni hanya kepada Allah. Keikhlasan yang dengannya kita hanya memilih Allah, selainnya tidak. Sebab dia saja yang paling kita cintai, selainnya tidak. Ini melahirkan cinta kepada yang paling Allah cintai, dan tidak ada yang paling Allah cintai melebihi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini dimasukkan langsung dalam syarat yang pertama. 2 ini. Jadi syarat yang pertama itu terdiri dari 2 hal. Cinta kepada Allah itu murni hanya kepada Allah. Kepada Nabi pun tidak boleh, sebab itu cinta ibadah. Kemudian melahirkan cinta kepada yang Allah cintai. Karena berhubung Nabi yang paling Allah cintai, maka disebutkan langsung dia. Syarat yang kedua itu tadi, cinta karena Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali karena Allah. Ini sama dengan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu bukan cinta yang bersendiri. Hati-hati. Bukan cinta yang bersendiri, tapi cinta karena Allah. Jangan bersendiri. Kapan bersendiri? Musyrik. Kapan bersendiri? Musyrik. Disamakan dengan Allah. Bahkan sebagian orang musyrik menjadikan Nabi lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Sebab Nabi tidak akan pernah disebut Nabi kecuali karena Allah yang mengangkatnya jadi Nabi, jadi Rasul. Nabi tidak akan pernah jadi mulia kecuali karena Allah yang menjadikannya mulia. Makanya cintai beliau alaihi salatu wassalam karena Allah mencintainya. Cintai dengan kecintaan mengalahkan cinta terhadap siapapun juga, sebab Allah paling mencintainya di antara semua yang Allah cintai. Berarti apa? Cinta kita sejalan dengan maunya Allah. Itu orang ikhlas. Cinta karena Allah pasti beriringan dengan benci karena Allah. Benci terhadap kekafiran. Tapi ingat, nanti bisa meraih manisnya iman kalau bencinya kita kepada kekafiran sama dengan bencinya dimasukkan ke dalam api. Kalau belum sama, belum bisa. Kalau sudah benci, berarti sudah ada iman. Perhatikan, kalau sudah benci, sudah ada iman. Tapi hadis ini bukan berbicara tentang ada tidaknya iman, berbicara tentang sempurna tidaknya iman.
Berbicara tentang bisa tidaknya, kapan tidaknya orang bisa merasakan manisnya iman. Supaya antum jangan pahami, kalau saya belum bisa seperti itu berarti belum beriman. Oh, jangan seperti itu pahamnya. Kapan ada kebencian terhadap kekafiran, ada keimanan. Itu akar, asal. Tapi nanti bisa merasakan manisnya iman kalau kebenciannya sama. Apalagi kalau kebenciannya melebihi. Apalagi kalau kebenciannya melebihi. Kalau sudah seperti ini cintanya orang, dia merasakan manisnya iman. Manisnya cinta ini melenyapkan semua penderitaan. Itu yang dialami orang-orang yang dibunuh, dimasukkan ke dalam api itu. Ya. Itu yang dialami tukang-tukang sihir Fir'aun. Begitu merasakan manisnya iman. Akhirnya dia katakan, iqdi ma anta qad. Fir'aun, tunaikan apa yang kamu mau ancamkan kepada kami, laksanakan saja. Mereka tidak takut sudah. Mereka sudah merasakan manisnya sesuatu. Ini jenjang ini nih. Kalau sudah mampu merasakan manisnya ini, tidak ada satupun di dunia yang bisa mengalahkannya. Ini nikmat kehidupan dunia. Nikmat kehidupan di dunia ini. Ini nikmat kehidupan di dunia. Ini yang dikatakan oleh para ulama surga dunia. Yang sebagian mengatakannya, kalian tidak akan pernah masuk surga akhirat sebelum merasakan surga dunia. Ini surga dunia. Manisnya ini, nikmatnya ini. Yang sebagian ulama katakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaladuna alaih bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita berada di atasnya, kenikmatan beragama, di atas ilmu, kenikmatan di atas keikhlasan, cinta kepada Allah yang murni. Seandainya mereka tahu ini, nikmatnya ini, maka pasti mereka akan menyayat-nyayat kita dengan pedang-pedangnya. Sebab sifatnya penguasa pasti cari yang paling enak. Seandainya mereka tahu ini. Ini kenikmatan dunia. Ibnu Qayyim menafsirkan, innal abrara lafi na'im. Sungguh al-abrar lah betul-betul fi dalam na'im, kenikmatan. Kata beliau, jangan kalian menyangka ini hanya di surga. Jangan kalian menyangka ini hanya di surga. Tapi ini di dunia, di alam barzakh, di surga. Itu kenikmatan ini. Kenikmatan keikhlasan. Tapi ini berat, jemaah. Coba lihat beratnya. Iya. Coba lihat beratnya. Riya. Menginginkan pujian orang. Kapan? Bisa selamat? Saya tidak inginkan pujian orang. Bisa? Harus. Mau beramal, tidak boleh ada pujian orang. Apalagi di asal amalan. Asal amalan, akar amalan. Maksudnya apa? Yang mendorong dia beramal. Dia mau sholat, memang awalnya dia mau sholat datang ke masjid, mau dilihat sama orang. Berarti asalnya itu. Yang seperti ini batal ibadahnya, tidak diterima. Walaupun bercampur, dia mengharapkan pujian manusia, mengharapkan juga pujiannya Allah. Batal amalannya. Jelas? Kalau selamat dari asalnya, asalnya betul-betul mengharapkan pujian Allah, pujian manusia tidak ada, berhasil. Mulai dia beramal. Syaitan akan biarkan? Tidak. Di tengah amalan dia akan masuk syaitan. Masukkan lagi. Kita harus berjuang lagi sampai selesai beramal. Selesai beramal, selesai. Nanti disebut-sebut lagi amalan. Dibangga-banggakan lagi. Riya, sum'ah. Sudah, bisa hancur lagi. Ayo.
Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama mengatakan, saya tidak mengerahkan mujahadah. Yang terhebat terbesar mengalahkan mujahadah, mewujudkan keikhlasan, menepis riya itu. Ini yang paling berat. Mau lihat kenyataannya lebih berat lagi? Kalaupun kita sudah selamat dari semua ini. Perhatikan, selamat dari semua ini. Kita sudah beramal dengan ikhlas mengharapkan pujian Allah semata. Pujian manusia tidak. Selesai beramal. Amalan kita didengar oleh orang. Bukan kita yang sebut-sebut, bukan. Didengar oleh orang. Yang mendengarnya orang-orang muslim. Orang muslim, orang-orang baik mendengarnya. Ketika mendengar amalan kita, bagus, dia puji. Wajar, dia puji. Orang muslim pasti memuji kebaikan. Memuji kebaikan, dia puji. Pujian itu sampai kepada kita. Dan kita senang. Senang, enak itu. Selesai daurah. Oh, si anu bilang. Sampai kepada kita. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Ini ria atau bukan? Ini bukan ria ya. Ini belum ria. Bukan ini. Pembahasan saya belum di sini. Belum selesai. Ini bukan ria. Ini disebutkan oleh Nabi. Nabi pernah ditanya tentang amalan yang seperti ini. Apa kata Nabi? Kata Nabi, tilkal ajilah busyral mu'min. Yang itu adalah al-ajilah, pemberian pendahuluan. Busyral mu'min, kabar gembira bagi orang beriman. Itu membahagiakan. Bagus itu. Itu alamat Allah terima. Yang saya ingin tekankan bahwa ikhlas itu sangat berat adalah amalan selanjutnya. Daurah kedua. Sebab kita sudah rasakan enak. Sudah terasa. Amalan selanjutnya. Tidak boleh ada keinginan untuk dipuji. Kapan ada? Batal amalan. Sementara kita disuruh beramal berapa kali? Berapa kali harus beramal dan ikhlas? Sampai mati ya. Ribuan bahkan jutaan amalan. Harus ikhlas terus. Perjuangan sangat berat. Tapi siapa yang tetap bertahan, di sanalah kehebatan hidup yang akan dialami. Disinilah kesabaran yang sebenarnya. Sabar di atas nilai-nilai ikhlas. Sebab hakikat agama seluruhnya adalah keikhlasan, la ilaha illallah, tauhid dan perwujudannya. Ya kan? Itulah hakikat agama. Dan kita dituntut untuk bersabar sampai malakul maut datang menjemputnya, datang menjemput kita. Di sini kesabaran. Itu kalau riya saja. Kalau sudah campur juga dengan dunia. Oh banyak yang puji, amplopnya juga besar. Sudah. Gimana bisa selamat? Berat, sangat berat. Dan tidak ada seorang pun dari kita terjamin. Semuanya bisa terjatuh dan terjatuh. Karena itulah upaya mewujudkan keikhlasan dalam kehidupan harus diiringi dengan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu itu keikhlasan. Tapi harus beriringan dengan keikhlasan dalam minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus meminta ya Allah. Di antara doa Nabi,
Di antara doa Nabi yang paling sering Nabi baca, Ya muqallibal Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Harus minta. Kita tidak bisa selamat. Itu satu orang yang puji. Terus bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Itu satu jenis dunia. Kalau sudah ada beragam jenis dunia, kita betul-betul perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana lagi? Kalau sudah bermain lagi, nafsul ammarah bisu menambah, bertambah lagi kita punya kebiasaan-kebiasaan jelek. Ditambah lagi ada maksiat yang masih sulit kita tinggalkan. Ditambah lagi syaitan yang terus-menerus mengerogoti kita. Ditambah lagi ada musuh-musuh yang memang ingin mencelakakan kita, membuatkan makar kita, membuatkan jerat-jerat kita. Ayo, gimana bisa selamat? Tapi ternyata justru penyelamat itu ada pada keikhlasan. Tetap istiqamah saja dalam keikhlasan. Pasti Allah selamatkan. Lihat bagaimana Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan beliau dari kejahatan, dari al-fahsya, berbagai kekejian. Apa sebabnya? Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan penyelamat yang murnikan ibadah, harapan, permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Mau belajar keikhlasan? Selesaikan Kitabut Tauhid. Selesaikan Kitabut Tauhid. Itu kitab menjelaskan keikhlasan dari sisi yang sangat luas. Walaupun tidak seluruhnya. Kalau mau yang seluruhnya, yang tiada batasnya, baca ayat Al-Quran. Itu Kitabut Tauhid terdahsyat semenjak adanya alam semesta. Baca ayat Al-Quran. Yang jadi masalah orang, Kitabut Tauhid hanya dianggap karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Salah besar itu. Itu Kitabut Tauhid hebat luar biasa, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dan kedahsyatan tauhid yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya para ulama mengarang untuk mempermudah kita. Dibuatkan bab demi babnya untuk memudahkan kita. Dan luar biasa kitab itu. Luar biasa kitab itu. Sebagian ulama selesai membaca Kitabut Tauhid, dia ulang lagi. Selesai, dia ulang lagi. Fathul Majid, selesai, dia ulang lagi. Selesai, dia ulang lagi. Kenapa? Hidup kita setiap saat memerlukan tauhid. Dan saat mengajar dan belajar tentang tauhid itu terasa enak sekali. Itu harus diupayakan terus. Harus diupayakan terus. Saat kita bersama keluarga, lupa Ustaz. Gimana caranya? Kita munafik ini kalau begini. Jangan terburu-buru. Wajar itu. Yang tidak wajar, kalau sudah seperti itu, tak kalami deh, Jamil lagi hadir ta'lim, sebab kita tidak ada perkembangan. Tidak. Sa'atan sa'ah, kata Nabi. Sa'atan sa'ah. Iya, peristiwanya siapa? Hamdalah radhiyallahu anhu ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Hamdalah, nafaqa Hamdalah. Wih, mengerikan kalimat ini. Kenapa Hamdalah? Kenapa? Masa kamu bilang kamu munafik?
Hanzalah bilang, saya telah munafik ini. Hanzalah munafik ini. Kata Abu Bakar, kenapa? Kata Hanzalah, saat kita berada dalam majelisnya Nabi, saat kita berada dalam majelisnya Nabi, kita seperti melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita. Hebatnya itu majelis Nabi. Mengkondisikan keikhlasan yang tiada tandingannya. Tapi saat kita kembali ke istri kita, ternak-ternak kita, kebun-kebun kita, lupa. Ini nafkah. Sebab wajar Hanzalah bertahan seperti itu. Sebab munafik berbeda. Bersama Nabi seperti ini, bersama keluarganya lain, bersama ternaknya lain. Berarti berbeda. Ini munafik ini. Nafkah Hanzalah. Tapi Abu Bakar bilang, saya juga apa? Setelah Abu Bakar dengar, Abu Bakar bilang, saya juga seperti itu. Mahatimnya. Abu Bakar juga seperti itu. Hanya Abu Bakar kedalaman ilmunya dia tidak bilang saya munafik. Abu Bakar hanya bilang saya juga seperti itu. Akhirnya pergi kepada Nabi. Dilaporkan, Hanzalah jelaskan bahwa begini dan begini ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Lihat kata Nabi, seandainya kamu mampu berada dalam kondisi seperti saat bersama saya terus menerus, maka pasti malaikat akan menyalami kamu di tempat-tempat tidur kamu dan di jalan-jalan dimanapun kamu berada. Hanya kata Nabi, sa'atan sa'ah. Ini sa'atan sa'ah. Para ulama menjelaskan maksudnya ada saat yang memang harus konsentrasi penuh dan ada saat untuk keluarga. Ada haknya juga mereka. Saat bersama keluarga wajar orang terlalaikan sebab kita manusia perlu juga kondisi bersama keluarga, ternak dan semacam itu. Yang penting tetap dalam kondisi saat menghadiri majelis ilmu, Masya Allah, ilmu itu muncul lagi. Ini diupayakan terus. Sampai apa? Sampai kita bisa wujudkan nilai-nilai yang kita dapatkan dalam majelis saat bersama dengan keluarga. Saat bersama dengan ternak-ternak kita, kebun-kebun kita. Sehingga teringat di situ. Walaupun tetap tidak bisa sama. Sebab ada waktu memang kedahsyatan, ada waktu bersama keluarga. Tapi tetap upayakan, sinkronkan semaksimal mungkin. Ukuran yang jelas, ukuran terendahnya, ini ukuran terendahnya, selama masih bertahan, setiap berada dalam majelis ilmu, kita bisa merasakan kondisi hebat, kondisi ikhlas, maka kita tetap insyaAllah ta'ala dalam kebaikan. Yang jadi masalah adalah, kalau kita tinggalkan majelis ilmu, kehancuran demi kehancuran. Apalagi kalau menjadi sebab orang lari dari majelis ilmu, pun hancur dan akan dihancurkan juga. Pokok keselamatan di alam ini majelis-majelis ilmu. Sebab di situ manusia diingatkan. Saat diingatkan, kembali ke keluarganya stabil lagi. Tetap ada kontrol. Jalan beberapa lama lupa, majelis ilmu lagi. Karena itu hiduplah. Kalau mau betul-betul ikhlas, jaga keikhlasan itu dengan memiliki pokok-pokok pemicu ikhlas. Harus punya amalan yang seperti itu. Yang walaupun kita sakit, bagaimanapun keadaan kita, pasti kita hadir. Sebab kita sudah merasakan kenikmatannya. Kita tidak akan pernah tinggalkan. Nikah seperti itu. Satu majelis ilmu antum miliki sangat luar biasa. Apalagi kalau 2. Apalagi kalau 3, apalagi kalau 4, apalagi kalau setiap hari, apalagi kalau setiap beberapa jam. Yang terbaik selain dari majelis ini
antum buat majelis sendiri. Majelis apa? Murajaah. Ulangi itu yang sudah kita. Coba buat majelis murajaah. Untuk apa antum tulis? Untuk apa itu HP, alat rekaman? Untuk apa semua itu? Kalau antum tidak fungsikan dengan itu, sudah hancurkan saja HP itu. Tidak ada gunanya. Kalau untuk sekedar telepon atau apa berita, tidak terlalu diperlukan itu. Fungsi utamanya banyak untuk memudahkan ilmu. Itu fungsi utamanya. Kalau ada HP tidak berfungsi ke situ memudahkan ilmu, sudah tinggalkan sudah. Jangan punya HP. Akan jadi perusak itu. Pulang. Lebih hebat lagi kalau antum pulang bersama keluarga. Ayo Umi, ayo. Dengar ini. Saat antum pulang bersama keluarga, ini maksudnya ini begini. Antum jadi ustaz. Walaupun khusus ini saja, semua antum sudah paham ini. Ini maksudnya begini. Ustaz waktu jelaskan begini caranya. Jadi paham dia pahamkan ke keluarganya. Ini rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga rumahnya pun akan menjadi apa? Taman-taman surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sangat panjang uraian tentang keikhlasan itu. Ini sedikit yang kami bisa sampaikan. Dan kita sudah hubungkan sedikit tentang kesabaran. Sekarang kita urai khusus kesabaran. Tapi sebelumnya ingat, perwujudan ikhlas langsung praktekkan. Setiap amalan kita dasari di atas la ilaha illallah. Ukuran paling hebatnya, tanyakan dalam diri, ada cinta, ada harapan, ada takut kepada Allah, dan murnikan, baru ikhlas. Murnikan, baru ikhlas. Ingat, nanti saat dimurnikan baru ikhlas. Bukan sekedar cinta, tapi cinta hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Tanya itu. Antum mau melakukan sesuatu, Allah cintai tidak ini? Apa yang saya harapkan di sini? Kalau tidak ada keikhlasan, tinggalkan. Tinggalkan. Di antara sirahnya Umar ibn Abdul Aziz kadang mau melakukan amalan. Kalau saya tidak salah, di antara amalannya mau melakukan ceramah. Ceramah bagus, dakwah. Bagus dakwah. Tapi kalau dia lihat dirinya tidak ikhlas, dia tinggalkan. Padahal ini, kalau kita janganlah dulu ke masjid itu. Khawatir tidak ada amalan yang kita akan lakukan. Sehingga syaitan permainkan lagi kita. Kita tinggalkan amalan karena tidak ikhlas. Yang sekarang dulu, ini ada keikhlasan, Allah cintai tidak? Ada dalilnya tidak? Allah ridai tidak? Bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Itu saja dulu, ada dalilnya tidak? Ini kebaikan atau tidak ini? Tanyakan itu. Yang kedua, wujudkan terus keikhlasan dengan belajaran kitab tauhid. Yang ketiga, perhebat keikhlasan mulai apa tadi? Yang kemarin. 2 surah ikhlas. 2 suratul ikhlas. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu keikhlasan dalam keyakinan. Qul ya ayyuhal kafirun itu keikhlasan dalam perbuatan. Apalagi yang terakhir, yang pengajian Maghrib Isya di Pemala, keikhlasan melalui suratul Fatihah. Di situ kedahsyatan keikhlasan dan banyak sekali uraian keikhlasan. Banyak sekali uraian keikhlasan. Baik, sekarang kesabaran. Sabar dan ikhlas
kita sudah pahami hubungannya secara global. Masih ingat kemarin keikhlasan awal, sambutan terakhir penduduk surga, salam kesabaran. Keikhlasan awal dan agama itu bagaimana mewujudkan keikhlasan seterusnya sampai malakul maut datang menjemput. Untuk bisa terus harus dengan kesabaran. Harus dengan kesabaran. Tidak bisa. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa untuk ikhlas terus. Harus sabar. Apa itu sabar? Sabar asal maknanya adalah al-habs, menahan. Iya. Orang Arab mengatakan qutila fulanun sabara. Si anu terbunuh dalam keadaan sabar. Maksudnya si anu terbunuh dalam keadaan dipenjara. Sebab asal makna sabar adalah al-habs, terpenjara. Itu maknanya. Sabar dalam bahasa Arab terpenjara, terbatasi, memenjara. Itu sabar. Tapi yang diinginkan bukan sabar secara bahasa. Oh jangan, saya harus sabar ini. Saya mau masuk penjara saja. Atau saya penjara diri saya ini. Sebab sabar adalah memenjara. Ini orang dengar ceramah sepotong-sepotong. Sabar yang diinginkan adalah sabar yang diajarkan dalam agama. Sabar yang terpuji adalah sabar yang diajarkan melalui Al-Quran, melalui petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya sabar secara bahasa membantu kita memahamkan makna sabar dalam beragama. Apa sabar dalam beragama? Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir li hukmi rabbik." Wasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau li terhadap hukum Rabb engkau. Berarti sabar dalam agama yang mendapatkan kemuliaan besar adalah sabar terhadap hukum Allah. Hukum Allah ada dua. Hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum syar'i ada dua. Al-awamir, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan. Makanya sabar, kadang ulama sebutkan satu, bisa juga dua, bisa juga tiga. Sabar itu tiga. Apa itu? Sabar terhadap hukum kauni yang pasti terjadi. Musibah demi musibah pasti, sakit, mati, dapat atau tidak, ketemu atau tidak, dan seterusnya. Ketentuan Allah yang pasti. Tidak boleh tidak, pasti kena, sebab Allah sudah tetapkan. Ini hukum Allah yang pasti. Sabar terhadapnya. Yang kedua, sabar dalam melakukan perintah. Ini hukum syar'i yang pertama. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar, tahan. Lihat makna secara bahasa, tahan. Saat terjadi musibah, tahan. Apa yang mau ditahan? Tahan mulut. Tahan hati. Penjara hati ini. Jangan sampai keluar dari arah yang salah. Penjara mulut ini. Jangan sampai keluar mengucapkan kalimat yang salah saat turun musibah. Penjara tangan ini, kaki. Jangan sampai melakukan tindakan yang keluar saat terjadi musibah. Penjara dia. Sehingga hati ridha terhadap ketentuan Allah. Mulut qaddarallahu wa ma syafa'al. Tangannya tetap tenang.
Dia tidak mencabik-cabik, tidak meraung-raung. Ini sabar. Menahan. Melakukan perintah, sabar. Tahan. Agar supaya tetap di atas perintah. Jangan sampai keluar perintah. Iya. Solat. Sabar, solat. Jangan sampai tidak solat. Jangan keluar ini dari solat ini. Iya. Apalagi saat menghadapi musibah. Menyatu. Disuruh, dituntut sabar terhadap musibah dan sabar dalam melakukan solat. Ada orang yang tinggalkan solat. Saya sering solat. Kenapa dagangan saya tidak laris-laris? Itu si Anu malas solat. Bahkan yang sana tidak pernah solat. Kenapa laris manis dagangannya? Berarti solat saya. Kenapa Allah? Ini kalimat ini nih. Hatinya sudah salah, mulutnya sudah keluar. Kenapa Allah? Ini salah itu. Lebih salah lagi kalau sudah tidak datang ke masjid. Ini tidak sabar dalam melakukan perintah. Harus sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Tahan diri. Tahan hati. Jangan sampai melanggar. Tahan mulut. Jangan sampai melanggar. Tahan tangan. Jangan sampai melanggar. Penjara. Jangan sampai melanggar. Kalau dalam melakukan perintah. Iya. Kalau dalam melakukan perintah. Tahan dia. Penjara dia. Supaya tidak keluar dari perintah. Supaya terus di atas perintah. Bahasa lainnya. Sabar dalam melakukan perintah. Jangan sampai kita tidak melakukan perintah dan jangan sampai kita lewat batas dalam perintah. Sabar, tetap di tengah. Tahan ini, supaya tidak tengah. Jangan sampai tidak masuk, jangan juga sampai keluar. Tetap di tengah. Itu sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan, adalah jangan sampai terjatuh. Dan yang terbaik adalah jauhi, jangan dekati. Sabar, tahan, jangan dekat-dekat, tahan. Jangan dekat, apalagi sampai masuk. Tahan ini. Kalau sabar dalam menghadapi musibah, langsung hati kita tahan. Dari buruk sangka, pikiran salah, keluh kesah, mulut tahan. Dari ucapan salah, buruk sangka, keluh kesah, meraung-raung, niyaha dan semacamnya. Tangan tahan. Sabar. Siapa yang diberi kesabaran, maka telah diberi kebaikan yang terbesar dan terluas. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran. Ma u'tiya ahadun. Ini kalimat penafian. Tidak ada seorang pun yang diberi ata'an pemberian khairan yang lebih baik wa awsa' dan lebih luas lingkupnya, berkahnya, rahmatnya, tidak ada minas sabar, dari kesabaran. Tidak ada yang kalahkan sabar. Makanya sambutan penduduk surga apa? Bukan amalan apapun, hanya satu amalan sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan sebab sabarnya kalian. Disambut dengan sabar. Siapa yang diberi sabar ini, maka dia yang bisa mewujudkan keikhlasan terus menerus. Sebab rahasia sabar dalam tiga ini justru ada pada ikhlas. Ini hubungannya. Kedahsyatan sabar dalam melakukan perintah itu kalau orang sudah ikhlas. Sabar itu sebab nikmat. Keluar biasaan sabar dalam meninggalkan larangan kalau orang sudah ikhlas karena Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, dia tinggalkan. Di situ dia akan bisa bersabar. Apalagi kalau hanya sekedar musibah. Banjir ini apa semuanya? Kekasihku menguji saya, ingin menghapuskan dosa saya. Selesai.
Jadi kalau keikhlasan dengan sabar sudah menyatu dan memang harus disatukan. Nikmat betul hidup ini. Kalau sudah sabar, syukur lagi, maka tidak ada lagi perkara iman yang keluar dari dua ini. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Itu tidak bisa lepas. Kedahsyatan sabar justru ada pada kesempurnaan syukur. Coba lihat. Saat orang tertimpa musibah, ada 4 jenjang di situ. Saat orang tertimpa musibah, derajat yang paling rendah adalah at-tasakhut, keluh kesah, buruk sangka kepada Allah, tidak sabar. Ini haram. Yang kedua, ini wajib, bersabar dalam arti menahan. Yang ketiga, lebih hebat dari sabar. Tapi sebenarnya peningkatan sabar. Tapi para ulama tidak menyebut lagi sebagai sabar. Tapi dia adalah kesempurnaan sabar. Ulama menyebutkannya sebagai ridho. Ridho terhadap musibah. Itu kedahsyatan sabar. Kalau sabar tadi sekedar menahan, dia tidak mau terjatuh ke dalam keharaman saat terjadi musibah. Ini wajib. Tapi lebih hebat dari itu, ridho terhadap musibah. Mana dalilnya? Hadits Nabi, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala, wa idha habballahu qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Mau dapat pahala besar, harus siapkan diri lulus cobaan besar. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Karena itu, lihat, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, kalau berbicara tentang cinta keikhlasan, lihat, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menimpakan bala kepada kaum itu. Itu tanda cinta. Kalau Allah sudah cinta, maka diperkenankan untuk ikut ujian. Terpilih untuk ikut ujian. Tinggal faman radiya, siapa yang ridha terhadap ujiannya Allah, ridha terhadap balanya, maka baginya ridha Allah. Di atasnya cinta. Dia dapatkan di atasnya cinta. Ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha itu kecintaan terdahsyat. Tidak hebat lagi. Tetapi siapa yang justru marah, tidak suka, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenjang ketiga. Jenjang ridha. Di atas ridha ada lagi jenjang syukur. Bagaimana jenjang syukur? Jenjang syukur tidak akan bisa dirasakan kecuali saat mendapatkan nikmat. Jadi siapa yang dapat musibah bisa sampai mengarah kepada nikmat, itu jenjang syukur. Dia dapat musibah, justru dia merasakan kenikmatan. Nah, di situ dia baru bisa masuk untuk bersyukur. Alhamdulillah. Syukur dari situ. Sebab syukur tidak akan pernah bisa diwujudkan kecuali orang merasakan nikmat. Dan yakin nikmat itu datang dari Allah. Kemudian dia puji Allah dan dia gunakan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Yang ternyata puncak sabar ada pada syukur. Ada kepada kesyukuran. Ini terhadap musibah tadi itu. Terhadap perintah juga di sini.
perintah, sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam melakukan perintah. Lihat sabar dalam melakukan perintah. Datang 2 orang kaum muslimin mengeluh kepada Nabi tentang cekcok. Siapa yang duluan diairi kebunnya? Sebab air susah di sana. Begitu ada air, orang rebutan. Bisa. Dan Nabi adalah tempat kembali semua permasalahan. Datang. Saat itu Nabi putuskan Syiah. Kebetulan Syiah saat itu adalah sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas. Bukan. Zubair. Sepupu Nabi. Iya. Jelas sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Yang satu langsung berkomentar. Angkana ibn ammik. Apakah hukum ini karena anak pamanmu? Marah Nabi. Turun ayat. Fala wa rabbik. La yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik. Fala maka tidak. Wa rabbik demi Rabbmu ya Muhammad. Allah bersumpah dengan namanya. Diawali dengan penafian. Tidak. Wa rabbik dengan Tuhan. Demi Tuhanmu ya Muhammad. La yu'minun. Mereka tidaklah beriman. Berarti tidaknya di sini apa? Tidak beriman. Jadi kita ulangi dari awal. Maka tidak beriman. Demi Tuhanmu ya Muhammad. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai di sini baru beriman. Kalau mereka menjadikan kamu hakim terhadap semua yang mereka perselisihkan. Sampai situ tidak. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kalau sudah dapat putusan, mereka tidak jumpai dalam dirinya ketidaksenangan terhadap apapun yang kamu sudah putuskan. Sampai situ tidak. Wa yusallimu taslima. Ini yang ketiga. Taslim, tenang, enak betul dia menerima keputusan Nabi. Para ulama mengatakan 3 jenjang dalam pelaksanaan terhadap ketentuan Nabi ini. Ini 3 jenjang dalam beragama. Yang pertama Islam. Itu jenjang Islam. Muslim itu kalau ada masalahnya Nabi. Mana firman Allah? Mana sabda Nabi? Sebab Nabi sudah wafat. Jangan ada masalahnya datang ke kuburan Nabi sekarang. Oh bukan itu. Salah. Itu syirik. Sepeninggal Nabi, para sahabat datang kepada para sahabat yang tahu apa petunjuknya Nabi, apa petunjuknya Nabi. Mana firman Allah, mana hadits Nabi. Itu orang Muslim. Setiap ada masalahnya, bukan kepada pikiran, pendapat, mimpi, perasaan, tidak. Apa firman Allah, apa sabda Nabi. Ini Muslim. Yang kedua, mukmin. Setelah dia dapat firman Allah, dia dapat ilmu dari Nabi, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak ada sama sekali ketidaksenangan dalam dirinya. Kalau ada ketidaksenangan, tidak cocok kayak ini. Itu Muslim. Belum mukmin. Dia Muslim, kapan ada masalah, langsung Al-Quran dan hadis yang dia cari. Dia tidak mau kecuali hanya itu. Itu Muslim. Tapi Muslim belum tentu mukmin. Mukmin di atasnya Muslim. Mukmin itu apa? Kalau dia sudah dapat, walaupun hukum itu menyusahkan dia, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dia tidak jumpai dalam dirinya harajan, satupun ketidaksenangan dari apa yang kamu putuskan ya Muhammad. Tidak ada. Tidak ada tekanan. Ini mukmin. Masih ada lebih hebat dari mukmin? Ada. Jenjang ihsan.
muhsin. Para ulama mengatakan wa yusallimu taslima. Di sini muhsin. Apa itu muhsin? Wa yusallimu taslima. Bukan sekedar tidak ada ketidaksenangan, justru diisi dengan kebahagiaan. Dia rasakan nikmat ini, walaupun dia disusahkan, dia dihukum, dia apa? Karena dia rasakan nikmat. Itu jenjang ihsan. Ternyata jenjang tertinggi, iya, jenjang ihsan saat orang merasakan nikmat. Di situ kesyukuran. Berarti puncak pelaksanaan perintah juga pada kesyukuran. Sebab nanti terasa nikmat. Salat, pokoknya salat yang paling hebat. Kalau antum sudah rasakan nikmatnya salat, syukur, bertambah lagi, syukuri, bertambah lagi. Meninggalkan larangan juga demikian. Meninggalkan larangan. Ada orang meninggalkan larangan karena memang belum ada kesempatan. Tertutup semua kesempatan. Ada orang meninggalkan larangan walaupun ada kesempatan tetap dia tinggalkan. Karena Allah, takut kepada Allah. Ada yang meninggalkan larangan betul-betul merasakan nikmat meninggalkan larangan. Tenang betul meninggalkan larangan. Dia jijik betul terhadap larangan. Jauh dari larangan dia rasakan kenikmatan. Dekat-dekat saja dia sudah rasakan penderitaan. Dekat-dekat sedikit saja dia sudah rasakan penderitaan. Sebab orang kalau sudah rasakan nikmat, susah sedikit itu apa? Kalau orang sudah rasakan nikmat, walaupun ada kesulitan sedikit pasti terasa itu. Iya tidak? Itu kondisi orang dalam nikmat beragama. Mirip seperti itu. Sedikit ada bahaya yang bisa mengancam nikmat itu pasti terasa. Dan kekuatan mendeteksi itu ada pada tauhid. Ada pada la ilaha illallah. Itu untuk mendeteksi yang paling kecil itu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam satu pembahasan beliau tentang tauhid, dalam Al-Fawaid, beliau mengatakan, tauhid itu adalah sesuatu yang paling bersih, sesuatu yang paling bening, sesuatu yang paling putih, sesuatu yang paling suci. Itu tauhid. Karena paling bersih, paling bening, sekecil apapun pasti nampak dan berpengaruh. Kalau anda punya pakaian putih bersih, itu debu-debu yang kadang berterbangan kita tidak lihat, lengket di situ terlihat itu. Sama kalau kita punya cermin baru, bening betul itu cermin. Debu-debu yang berterbangan nanti terlihat kalau saat ada matahari masuk, terlihat. Itu kalau lengket di cermin ini nampak. Tapi kalau cermin lama, kalau bajunya baju lama, tidak. Bahkan debu itu menghiasi bajunya sudah. Tidak sah bajunya kalau tidak ada hiasan itu. Tauhid seperti itu. Karena itu kata Ibnu Qayyim, nadrah, lafzah, satu lafaz haram itu pasti berpengaruh bagi orang yang bertauhid. Nadrah, satu kali pandangan yang haram itu pasti berpengaruh bagi orang yang bertauhid. Pasti terdeteksi. Tidak boleh tidak. Makanya tauhid itu harus langsung beriringan dengan istighfar. Pembahasan tadi subuh harus beriringan dengan istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmunya ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Perintah bertauhid. Nabi Muhammad disuruh lagi perdalam tauhidnya. Perintah yang kedua menyusul, wastaghfir li dzambik, minta ampunan. Sebab kedahsyatan tauhid itu membongkar seluruh kesalahan. Dia bisa deteksi, tinggal dia sempurnakan istighfar. Selamat. Inilah penyelamat.
Nah, di sini hubungannya dengan kesabaran. Jadi kita sudah langsung hubungkan sabar, syukur dengan apa? Dengan keikhlasan. Sabar, syukur dengan keikhlasan. Jadi saya harapkan dengan sedikit penjelasan ini, ya nampaklah walaupun sedikit apa keikhlasan, sabar itu bagaimana, syukur bagaimana menghubungkannya. Ya, terapkan kesabaran karena Allah di atas keikhlasan. Syukurlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keindahan hidup. Disitulah keindahan hidup. Hanya sebelum saya tutup, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kitabnya Qaidatun fis Sabr itu membagi sabar terhadap musibah menjadi dua lagi. Sabar terhadap musibah beliau bagi menjadi dua. Ya, sabar terhadap hukum kauni, musibah yang pasti menimpa, itu beliau bagi menjadi dua. Yang pertama, musibah yang menimpa pasti terjadi tanpa campur tangan orang. Banjir, gempa, angin kencang, Ini musibah pasti terjadi. Tidak ada campur tangan orang di situ. Tidak ada orang yang bisa kita marahi. Sabar terhadap musibah ini bagus, tapi dia ringan. Orang kafir juga bisa sabar. Yang kedua, musibah yang menimpa tapi melalui campur tangan orang. Allah sudah takdirkan uang kita kecurian di hari Senin, pasti terjadi. Kalau sudah takdirkan, pasti terjadi. Pasti terjadi musibah. Tidak boleh tidak, pasti terjadi musibah. Sabar. Sulit kita bersabar kalau kita tahu siapa orangnya. Apalagi kalau uangnya duit paceh, uang pas-pasan untuk penggunaan pas-pasan hilang lagi. Terus bagaimana antum bisa sabar kalau ternyata orang yang antum tahu dan ternyata tetangga antum lagi? Ditambah lagi tetangga itu adalah orang yang senantiasa antum bantu. Atau misalnya antum seorang guru, hilang uangnya, ternyata yang murid yang ambil murid. Murid mana? Murid yang SPP-nya ininya antum yang bayarkan. Bisa sabar? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru dalam kitab ini mengatakan, disinilah sabar yang tertinggi. Sabar terhadap gangguan orang yang sengaja. Ini sabar. Ini sabarnya para nabi, sabarnya para siddiq. Di sini dia. Sebagaimana kondisi para nabi yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam gambarkan. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Muhammad menceritakan dirinya juga itu, bahwa Nabi mendakwai kaumnya, ajakan kepada kebaikan supaya selamat mereka. Didakwai kaumnya, tapi kaumnya melemparinya dengan batu sampai muka Nabi itu berdarah. Dalam keadaan berdarah mukanya, Nabi yang sangat mulia ini mengusap mukanya dalam keadaan berdarah, kemudian mengucapkan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun.
bukan sekedar memaafkan, bukan sekedar sabar, bukan sekedar ridha, bukan sekedar syukur, di atasnya lagi. Sebab apa? Justru dia doakan. Ada orang sudah tenang, ya saya tidak mau, sudah. Tidak ada tuntutan. Doakan tawa. Doakan. Berat kalau saya mau doakan. Tapi saya sudah tidak tuntut lagi. Saya sabar. Biar saya rela dengan Anda. Saya sudah tenangnya. Kalau saya mau doakan, maaf saja. Mau doakan, dia sudah kurang ajar sama saya lagi doakan. Untung saya sudah maafkan itu. Tapi kalau nanti dia doakan lagi dengan doa yang terdahsyat lagi, pakai Allahumma. Doanya apa lagi? Doa minta ampunan, berarti sehubungan dengan pelanggarannya. Berat sekali. Allahumma ghafir. Dia ucapkan lagi liqaumi qaumku. Tetap dia sandarkan kepada dirinya, kecintaannya terhadap kaumnya. Allahumma ampuni kaumku. Yang lebih berat lagi kalimat selanjutnya, fa innahum la ya'lamun. Masih sempat dicarikan uzurnya. Cari uzurnya. Mungkin dia ini sungguh, bukan lagi mungkin, sungguh mereka ya Allah, mereka belum tahu. Carikan uzur. Ini kesabaran tingkat tinggi ini. Untuk mewujudkan kesabaran ini jamaah, hanya dengan keikhlasan. Hanya dengan keikhlasan. Ini sabar ini hanya dengan keikhlasan. Baik, saya rasa cukup. Waktu sudah lewat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan kesabaran, dan mewafatkan kita di atas kebaikan tak tertanding ini. Amin ya arhamar rahimin. Kita bisa kembangkan dengan tanya jawab beberapa menit. Kalau tidak, saya yang tanya. Ini ada titipan. Baik. Iya, pertanyaan. Saya yang tanya ya. Saya yang tanya sekarang.
Apa ikhlas? Sesuai dengan pembahasan kita. Apa ikhlas itu dan bagaimana wujudnya dalam kehidupan keseharian? Ini jawabannya banyak ya. Sesuai dengan pembahasan tadi. Ayo. Apa ikhlas itu dan bagaimana wujudnya dalam kehidupan keseharian? Yang di belakang. Atau yang di depan. Ya, coba. Keras-keras sedikit. Nah. Wujudnya? Salat hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Berkurban hanya kepada Allah, tidak selainnya. Iya. Baik. Ya, benar. Yang lain. Jawaban lain. Jazakumullah khairan. Ya. Dengan? Ya. Sama-sama. Jawaban lain. Ayo, itu jawaban umum itu. Anak SD bisa jawab dengan itu. Ayo, jawaban yang lebih dalam lagi dari pembahasan kita. Ini yang lebih dalam dapat 2. Ya. Ikhlas adalah tawakal, syukur. Ini wujud dari ikhlas. Iya, wujud dari ikhlas, tawakal, syukur. Kenapa bisa tawakal? Iya, tawakal adalah perwujudan keikhlasan yang terhebat, menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jelaskan lebih jauh? Supaya dapat 2, kalau tidak dapat 1 saja. Sudah, yang lain dapat 1. Iya, itu tadi menjelaskan ikhlas dalam bentuknya. Sebenarnya antum sebut ibadah apapun juga, maka itulah ikhlas. Antum sebut ibadah apapun, itulah ikhlas. Kalau antum tidak bisa memahami ke situ, maka selamanya belum pernah paham ikhlas. Paham? Ibadah apapun antum sebut, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Salat, itulah ikhlas. Sebab salat tidak akan dianggap salat kecuali harus ditegakkan di atas ikhlas. Harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Tawakal, nanti tawakal itu dikatakan ibadah kalau hanya kepada Allah, selainnya tidak. Syukur nanti dikatakan ikhlas kalau kepada Allah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Semua ibadah. Jelas? Baik, ayo uraian yang lain. Ya, ini dulu. Kasih itu. Ya. Jika hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Itu dia, Masya Allah. Itu uraian. Kalian tadi kalimat umum. Hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang hanya kepada Allah itu apa? Cinta, harapan, takut. Salat hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Apa yang hanya kepada Allah itu? Cinta. Dia salat karena cinta.
mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itu ikhlas. Itu wujudnya. Iya, jazakumullah khairan. Dapat 2. Hayyakumullah wa iyyakum. Ya. Tafadhol. Yang benar-benar dengan tauhid, ikhlas dan baik, Masya Allah. Ahsan, benar. Iya, ini ikhlas dari uraian pertama kita ini tentang ikhlas. Iya, jazakumullah khairan. Dari makna la ilaha illallah, penafian dan penetapan. Tidak pernah tegak ikhlas kalau harus ada penafian dan penetapan. Tidak boleh tidak. Iya, harus terwujud ikhlas dengan itu. Baik, pertanyaan terakhir. Ini terakhir ini. Hubungan terhebat yang paling berkesan bagi antum, paling hebat bagi antum antara ikhlas dan sabar. Ya, coba kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hubungan yang sabar, ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata mengharap ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhlas sabar Allah maupun berat karena banyak kepada mengharap kepada Allah kalau pemerintahan apapun. Kami tetap melaksanakan satu amalan sepertinya sholat atau melaksanakan awal atau berdoa kepada Allah. Kami harus sabar menghadapi segala tantangan apapun. Baik dari ujian seperti kami sebagai petani, kami sekarang diuji dengan tidak berbuat efektif. Kita sabar dan ikhlas menerima segala ibadah Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban saya. Baik, Masya Allah. Ya, saya simpulkan tepat ya, arahnya tepat. Bahwa, ya, pasti sangat berkesan. Siapapun yang mau ikhlas, pasti sadar harus sabar. Siapapun yang mau ikhlas, dan dia sudah berada di jalan ikhlas, pasti sadar, harus sabar dia. Dan siapa yang tidak menyadari bahwa harus sabar, berarti itu belum masuk jalur ikhlas itu. Masih main-main itu, masih tes-tes. Siapapun yang betul-betul mau ikhlas, pasti sadar itu. Tertanam itu dalam diri. Harus sabar, tidak boleh tidak. Harus sabar, tidak boleh tidak. Ini jawabannya dari sisi apa? Menghubungkan ikhlas dengan kesabaran. Baik, ahsantah. Iya, ini dapat. Tapi ada jawabannya lainnya. Fadhal. Iya. Jawaban lainnya menghubungkan apa? Kesabaran dengan keikhlasan. Iya. Menghubungkan kesabaran dengan keikhlasan. Saya minta maaf, waktu sudah habis. Saya tahu jawaban antum sudah mengarah kepada bagus kebenaran. Iya. Hanya hadiahnya sudah habis juga. Iya. Ya, ingat, saya hanya ingatkan menghubungkan kesabaran dengan keikhlasan itu dari 3 sisi. Iya. Musibahnya, hati-hati ya. Musibah. Iya.
kemampuan orang bersabar terhadap musibah dari dua jenis musibah itu tidak akan pernah terwujud kecuali hanya di atas keikhlasan. Keikhlasan kita kepada yang memberi musibah. Makanya rahasia doa-doa menghilangkan semua musibah itu kembali kepada keikhlasan. Misalnya, saya kasih satu contoh. Doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menghilangkan semua kesedihan guna gulana. Apa awalnya? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Pernyataan keikhlasan. Itu dasarnya. Tidak bisa hilang itu kecuali harus ini mengawalinya. Itu kedahsyatan. Iya. Dalam menghadapi semua musibah harus dengan keikhlasan. Apalagi sabar dalam melakukan perintah. Lebih hebat lagi kalau sabar dalam melakukan larangan. Tidak boleh tidak. Terakhir, saya tutup dengan mengingatkan diri saya dengan ucapan Dhunnun, salah seorang ulama besar dalam pembahasan zuhud, ma'rifatullah. Beliau pernah ditanya yang maknanya kapan seseorang dianggap cinta kepada Allah. Berarti ikhlas ya. Kapan seseorang dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, ketika larangannya Allah yang membuat Allah murka, dia di dalam hatinya punya kesabaran terhadap hal itu. Maksudnya, siapa yang bisa sabar untuk tidak terjatuh ke dalam murkanya Allah, maka itu artinya betul-betul dia sudah cinta kepada Allah. Ini hubungan apa? Sabar terhadap larangan, ya, dengan keikhlasan. Ada pada kekuatan cinta hanya kepada Allah, dan kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekuatan keikhlasan itu. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas, bersabar di jalan agamanya sampai malakul maut datang menjemput kita. Amin ya rahman rahimin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.